Pencapaian kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2022. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Co Oke Sukawati dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada Bude Pon Wukubale 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta. Serah terima jabatan sekaligus pidato pertama pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali pada Sanescara Umanis Wukubale 8 September 2018. Visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan Bali. Visi pembangunan Bali. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Co Oke Sukawati yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 secara konsisten telah menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru adalah suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentram kertaraharja, Bali yang gemaripah lo jinawi. Bali era baru merupakan tatanan kehidupan yang bersifat holistik, meliputi 3 dimensi utama. Dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, Jinian Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga, merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Misi pembangunan Bali. Dalam mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali ditempuh melalui 22 misi. 5 bidang prioritas pembangunan Bali. 5 bidang prioritas dan program pendukung dari hulu sampai hilir dituangkan dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu 1. Pangan, sandang, dan papan; 2. Kesehatan dan pendidikan; 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 4. Adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; 5. Pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Pencapaian produk hukum sebagai landasan pembangunan Bali. Dalam masa 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Co Oke Sukawati telah melakukan berbagai upaya untuk menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali dengan mengeluarkan sebanyak 47 produk hukum
terdiri dari 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan Bali dalam berbagai bidang. Produk hukum dasar sebanyak 5 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005 sampai 2025. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT RW Provinsi Bali tahun 2009-2029. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang berisi pembentukan organisasi perangkat daerah baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP3K Provinsi Bali. Produk hukum bidang pangan, sandang, dan papan sebanyak 6 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi RPIP Bali tahun 2020-2040. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang labelisasi produk dengan branding Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana penguatan modal bermanfaat bagi koperasi dan UMKM bidang pertanian. Produk hukum bidang kesehatan dan pendidikan sebanyak 5 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera atau JKN-KBS. Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Produk hukum bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan sebanyak 5 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PMI Krama Bali. Produk hukum bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebanyak 10 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang pedoman, mekanisme, dan pendirian Baga Usaha Padruan Masyarakat Adat atau BUPDA. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang standar tarif pagelaran, insentif, hadiah, dan honorarium tenaga ahli non-akademis bidang kebudayaan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang fasilitasi pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang pelestarian tanaman lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspadewata, Usada, dan penghijauan. Produk hukum bidang pariwisata sebanyak 4 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerimaan dan penggunaan kontribusi wisatawan untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Produk hukum bidang infrastruktur, energi, lingkungan hidup, dan pajak daerah sebanyak 12 peraturan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali tahun 2020-2050. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda Pusat Kebudayaan Bali. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Perumda Kerti Bali Santi. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang integrasi sistem dan data pajak hotel dan pajak restoran kabupaten kota secara elektronik di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Provinsi Bali. Selain mengeluarkan peraturan, Gubernur Bali Wayan Koster juga mengeluarkan surat edaran. Surat edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Surat edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Surat edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal saat kerti dalam Bali Era Baru. Pencapaian pembangunan bidang prioritas. Pencapaian pembangunan prioritas bidang pangan, sandang, dan papan antara lain meningkatnya pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018. Meningkatnya usaha, produksi, kemasan, branding, pemasaran, dan penjualan arak Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 melalui UMKM dan koperasi. Meningkatnya usaha, produksi, kemasan, branding, pemasaran, dan penjualan garam tradisional lokal Bali sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 melalui IKM, UMKM, dan koperasi. Dengan surat edaran ini, garam tradisional lokal Bali sudah mendapatkan legalitas dari BPOM sehingga bisa masuk ke jaringan pasar swalayan, toko modern, hotel, dan restoran.
fasilitasi pameran produk IKM Bali Bangkit dan pameran lukisan oleh Dekranasda Provinsi Bali secara online dan offline sejak tahun 2020 secara berkelanjutan. Keberpihakan pada pelaku IKM, UMKM, dan koperasi melalui pembebasan biaya sewa stand pameran pada Pesta Kesenian Bali sejak tahun 2019 secara berkelanjutan. Fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual bagi produk pangan dan sandang sudah difasilitasi sebanyak 213 sertifikat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Pencapaian pembangunan prioritas bidang kesehatan antara lain melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera JKN KBS yang mencapai 93,30% Universal Health Coverage UHC. Sudah beroperasi unit layanan kanker terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara. Sudah beroperasi aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera SIK KBS sebagai sistem pelayanan kesehatan secara terintegrasi sebali. Pencapaian pembangunan prioritas bidang pendidikan antara lain telah, sedang, dan akan dibangun sebanyak 17 SMA, SMK baru di Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Karangasem untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah, SMA, SMK, dan SLB sebali dari yang awalnya hanya Rp1.500.000 menjadi Rp6.250.000. Meningkatkan akses, mutu, daya saing, dan tata kelola pendidikan. Sedang diproses penggantian buku pelajaran agama Hindu agar sesuai dengan Dresta Bali. Mengadakan 1 unit laboratorium keyboard aksara Bali di semua SMA negeri dan SMK negeri. Pencapaian pembangunan prioritas bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan antara lain telah diterapkan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PMI Krama Bali berbasis aplikasi sebagai pangkalan data dalam mempermudah pelayanan dan pelindungan mulai dari sebelum, sedang, dan setelah bekerja. Pencapaian pembangunan prioritas bidang adat telah terlaksananya program menyeluruh terkait penguatan kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, antara lain telah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat. Mengalokasikan dana desa adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp300 juta per desa adat dengan total anggaran sebesar Rp447,9 miliar sejak tahun 2020. Telah selesai dibangun dan dioperasikan kantor Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dan 9 kantor MDA Kota Kabupaten Sebali. Telah difasilitasi tenaga administrasi, sarana prasarana, kendaraan operasional, dan dana operasional untuk semua kantor MDA Provinsi, Kota, Kabupaten Sebali. Telah dilaksanakan program Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat, Sipandu Beradat, sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 yang diresmikan oleh Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 28 Januari 2022. Sudah dikembangkan perekonomian desa adat berupa Bage Utsaha Pedruen Desa Adat atau BUPDA yang sampai saat ini sudah terwujud di 329 desa adat Sebali. Telah dilaksanakan program pelindungan pura, pretime, dan simbol-simbol keagamaan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020. Pencapaian pembangunan prioritas bidang tradisi, seni, dan budaya. Telah dilaksanakan program penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020, antara lain
Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis, hari Purnama Tilem, dan hari jadi pemerintah daerah sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018. Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 sejak tahun 2019. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang disatukan dengan pelaksanaan kegiatan Jantra Tradisi Bali dan perayaan budaya dunia. Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bung Karno setiap tahun pada bulan Juni di tingkat provinsi, kota, kabupaten, sampai di desa kelurahan sebali sejak tahun 2019 sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019. Pemantapan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani setiap tahun pada bulan Oktober sejak tahun 2019. Pemberian penghargaan kepada para penekun bahasa, aksara, dan sastra Bali. Selain itu, juga telah dilaksanakan kebijakan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali Era Baru sebagai implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022. Pencapaian pembangunan prioritas bidang pariwisata. Memperkuat penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya yang berorientasi pada kualitas dan berpihak pada sumber daya lokal Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 yang meliputi meningkatkan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali berbasis budaya, memantapkan tata kelola pariwisata Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020, menyusun dan melaksanakan sistem portal satu pintu pariwisata Bali yang akan dikelola oleh Perumda Bali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022. Mengembangkan destinasi wisata baru berkelas dunia, yaitu Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Bali Maritime Tourism Hub di Benoa, Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Buleleng, Taman Wisata Kerti Bali Semesta KBS Park di Jemberana. Destinasi wisata baru ini merupakan pusat pertumbuhan perekonomian baru untuk menyeimbangkan perekonomian antar wilayah Bali Utara, Selatan, Tengah, Timur, dan Barat. Memberlakukan kebijakan kontribusi wisatawan mancanegara Love Bali untuk pelindungan lingkungan alam dan budaya Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Pembangunan pelindungan kawasan Suci Besaki. Sedang dibangun pelindungan kawasan Suci Besaki secara integrasi yang meliputi bangunan parkir, penataan pembangunan gedung parkir di area Manikmas, penataan kios, pedagang, UMKM, dan fasilitas umum di area Bencingah, serta penataan Margi Agung. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 884 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 393 miliar rupiah dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 491 miliar rupiah. Pembangunan dimulai pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut, tanggal 18 Agustus 2021. Peletakan batu pertama oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pembangunan ditargetkan selesai bulan Desember 2022. Bangunan ini memberi manfaat yang nyata bagi umat Hindu dan masyarakat umum baik di Bali maupun di luar Bali dalam melaksanakan upekara dan upacara suci Dresta Bali di Pura Agung Besaki dengan rasa nyaman dan aman. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Kawasan pusat kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama, kondisi lahan ini rusak parah, terbengkelai, dan tidak produktif. Kawasan pusat kebudayaan Bali ditata dengan sangat apik, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, meliputi 3 zona: zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga.
Dalam zona inti dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, antara lain panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang, panggung terbuka media, kalangan terbuka, kalangan semi tertutup multifungsi, wantilan, panggung tertutup, black box, gedung teater film, wahana permainan dan olahraga tradisional Bali. Dibangun 12 museum tematik antara lain Museum Raja-Raja Bali, Wastra Bali, Tari Bali, Gamelan Bali, Arsitektur Bali, Seni Rupa dan Desain, Pengupa Jiwa dan Subak, Aksara Sastra Bali, dan Usada Bali. Juga dibangun Anjungan Nusantara, Anjungan Budaya Dunia, dan Desa Difabel. Dalam zona penunjang dibangun gedung auditorium Bung Karno berkapasitas 3.000 orang, Bali International Convention Center berkapasitas 10.000 orang, Bali Exhibition Center berkapasitas 30.000 orang, gelanggang tertutup, dan pusat promosi ekspor Bali. Dalam zona penyangga dibangun hotel tematik, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, apartemen, marina, clubhouse, dan restoran. Memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Tahapan pembangunan dimulai tahun 2020, direncanakan selesai tahun 2025. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan mahakarya berkelas dunia seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani terdiri dari 12 titik. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2019 dan selesai tahun 2025. Total kebutuhan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah terdiri atas pembebasan lahan dari titik 1 sampai 12 dengan anggaran sebesar 500 miliar rupiah bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan pembangunan fisik dari titik 1 sampai 12 dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Shortcut Singaraja Mengwitani memberi manfaat mempersingkat waktu tempuh perjalanan semula 2,5 jam menjadi 1,5 jam, memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta melancarkan transportasi pariwisata dan logistik. Pembangunan jalan tol Jagat Kerti Bali, Gilimanuk, Mengwi. Pembangunan telah dimulai dengan penandatanganan perjanjian perusahaan jalan tol Gilimanuk Mengwi pada Selasa, Anggara Pon, Kelawu, 8 Maret 2022. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap mulai tahun 2022, direncanakan selesai tahun 2027. Gubernur Bali menatahkan nama Tol Jagat Kerti Bali, bermakna memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan kerama Bali. Panjang jalan tol 96,21 km, lebar 40 meter, melintasi Kabupaten Jemberana, Tabanan, dan Badung. Memiliki 3 jalur untuk penumpang umum, sepeda motor, dan sepeda, serta memiliki 6 simpang susun atau interchange yang merupakan model tol pertama di Indonesia. Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sebesar 24 triliun rupiah. Jalan tol ini mengakomodasi kepentingan tradisi kearifan lokal untuk upacara melasti, sistem irigasi, dan tidak merusak lingkungan, serta disediakan 4 lokasi istirahat atau rest area untuk UMKM. Selain itu juga menjadi akses infrastruktur berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru untuk menyeimbangkan dan memeratakan perekonomian antar wilayah Bali Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 10 September 2022, direncanakan selesai tahun 2027. Tol Jagat Kerti Bali akan memberi manfaat mempersingkat waktu tempuh semula 4-6 jam menjadi 1,5 jam sampai 2 jam.
meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi logistik, penumpang domestik dan wisatawan, pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM, menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah lintas jalan tol. Pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul. Pembangunan pelabuhan segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan Klungkung memerlukan anggaran sebesar 563 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Sampalan Nusa Penida dengan anggaran 90 miliar rupiah mulai tahun 2020 sudah selesai tahun 2021. Pelabuhan Bias Munjul dengan anggaran 97 miliar rupiah mulai tahun 2021 selesai tahun 2022. Pelabuhan Sanur dengan anggaran 376 miliar rupiah mulai tahun 2021 selesai tahun 2022. Pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul memberi manfaat, memberikan kenyamanan dan keamanan penyeberangan bagi umat Hindu pada saat upacara di Pura Penataran Ped untuk aktivitas rutin masyarakat Bali serta para wisatawan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta menumbuhkan pusat perekonomian di Klungkung dan Denpasar sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali. Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Denpasar memfasilitasi pengembangan pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub, dilengkapi dengan Taman Hutan Segara Kerti. Kawasan Pelabuhan Benoa menjadi destinasi wisata baru di Denpasar. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah bersumber dari PT Pelindo III. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2023. Bali Maritime Tourism Hub merupakan wahana berkelas dunia yang memberi manfaat, meningkatkan layanan transportasi logistik, krus dan yacht, pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM, pusat pertumbuhan perekonomian baru di Bali Selatan. Pembangunan Stadion Kapten Iwayan Dipte di Gianyar. Memfasilitasi pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte Kabupaten Gianyar menjadi stadion berkelas dunia untuk pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2023. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 153 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan mulai tahun 2019 sudah selesai tahun 2020. Pembangunan Bendungan Sidan di Badung. Fasilitasi pembangunan Bendungan Sidan di Badung berbatasan dengan Gianyar dan Bangli. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan. Pembangunan bendungan di atas lahan 82,7 hektar. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR mulai tahun 2019 sampai tahun 2023, dilaksanakan dalam 2 tahap. Pembangunan dilaksanakan dari tahun 2019, tahap pertama selesai tahun 2022. Pembangunan tahap kedua dilanjutkan tahun 2023 dengan anggaran 800 miliar rupiah lebih. Bendungan ini untuk memenuhi penyediaan air minum di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng. Fasilitasi pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan. Pembangunan bendungan di atas lahan 79 hektar. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 794 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2019, selesai tahun 2022.
Bendungan ini untuk memenuhi penyediaan air minum di wilayah Kecamatan Tejo Kule, Kubu Tambahan, Sawan, dan Buleleng, serta mendukung irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Buleleng bagian timur. Pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM regional Burana di Bendungan Titap di Buleleng. Memfasilitasi pembangunan SPAM regional Burana di Bendungan Titap Buleleng. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar 314 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan perluasan jaringan pipa SPAM sebagai upaya peningkatan layanan air bersih regional untuk Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2019, selesai tahun 2022. Pembangunan pembangkit tenaga listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Penyediaan energi listrik dilaksanakan dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang diarahkan agar Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Saat ini, Bali memiliki ketersediaan energi sebesar 1.155 MW yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik di Bali sebesar 815 MW dan dari luar Bali, Paiton, lewat kabel laut sebesar 340 MW. Bali harus mampu mandiri energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri pariwisata. Selain itu, penyediaan energi harus dilakukan dengan energi bersih untuk menjaga alam Bali bersih, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sehat. Kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dilakukan dengan berbagai upaya sebagai berikut. Mengganti pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar batu bara dan minyak dengan gas. Membangun pembangkit tenaga listrik baru berbahan bakar gas di Sidekarya Denpasar, kapasitas 2 kali 100 MW tahun 2022-2023. Menyiapkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Penerapan sistem informasi, komunikasi, dan teknologi digital. Penyediaan layanan Wi-Fi gratis sebanyak 1.834 titik untuk semua desa adat, puskesmas, objek wisata, dan SMA, SMK, SLB se-Bali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali. Mengembangkan program Bali Smart Island. Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menerapkan sistem dan aplikasi portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Menerapkan sistem dan aplikasi Love Bali untuk kontribusi wisatawan mancanegara. Menerapkan sistem dan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi se-Bali. Pembangunan Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Pemerintah Provinsi Bali membangun infrastruktur telekomunikasi berupa tower. Tower dalam filosofi kearifan lokal Bali disebut Turiapada, yang melambangkan hubungan antara Akase dan Pertiwi, Puruse dan Pradana, bermakna menjadi sumber kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Tower dibangun dalam kawasan, yaitu Taman Teknologi Turiapada Tower Komunikasi Bali Smart KBS 6.0 Kerti Bali, disingkat Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan suatu karya yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal Bali dengan kemajuan teknologi global, menjadi karya ikonik monumental, yaitu Loke Samasta Sakino Bawana, yang memiliki makna sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang mendunia. Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali sebagai daya tarik wisata baru yang ramah lingkungan, indah, dan sangat keren, dilengkapi kebun bunga, kebun buah, area bermain anak, glamping, flying fox, UMKM, dan restoran.
Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali dibangun di Desa Adat Amerte Sari, Desa Pegayaman Buleleng, dengan tinggi 115 meter. Berada pada lokasi dengan ketinggian 1.521 meter dari permukaan laut, sehingga total ketinggian tower menjadi 1.636 meter dari permukaan laut. Merupakan tower terpadu dan bersifat multifungsi. Puncak tower berfungsi sebagai pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, dan komunikasi radio komunitas yang menjangkau 80% wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Badan tower berfungsi sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. Pedestal tower berfungsi sebagai wahana penunjang berupa wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan budaya komunikasi dengan menampilkan teknologi yang diciptakan dan diadopsi pada masing-masing era peradaban. Turiapada Tower didesain secara khusus dengan koefisien ketahanan gempa tertinggi 1.0G, kekuatan hidup struktur minimal 500 tahun, dan dibangun dengan sistem struktur ganda, sehingga tahan terhadap beban angin dan gempa, menjadi bangunan yang andal, nyaman, dan aman. Dilihat dari lokasi, ketinggian, dan fasilitas yang dimiliki, Turiapada Tower adalah tower ikonik monumental pertama di Indonesia. Tidak kalah dengan 5 tower terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Fersenturm Tower. Turiapada Tower berada di perbukitan desa, berbeda dengan 5 tower lain yang berada di pusat kota. Turiapada Tower lebih tinggi daripada 5 tower lain di dunia di atas permukaan laut. Total perkiraan anggaran pembangunan sebesar 400 miliar rupiah lebih. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada hari Sabtu, Saniscara Kliwon Plurut, 23 Juli 2022, direncanakan selesai tahun 2023. Turiapada Tower memberi manfaat sebagai daya tarik pariwisata baru dan pusat pertumbuhan perekonomian baru dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Pembangunan lingkungan hidup dan pelestarian tanaman lokal Bali. Memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 dengan slogan Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik. Sasaran utama, pasar tradisional. Memantapkan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dengan slogan Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain. Semua desa, kelurahan, dan desa adat sebali didorong melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan membangun TPS 3R. Kota Kabupaten Sebali agar membangun TPST sudah tuntas tahun 2023. Memantapkan pelaksanaan program pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 dengan slogan Airku Bersih, Hidupku Sehat. Percepatan pelaksanaan program pertanian organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 dengan slogan Panganku Organik, Hidupku Sehat dan Berkualitas. Memantapkan pelaksanaan program pelindungan tanaman lokal Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020. Pembangunan TPS 3R dan TPST. Pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan TPS 3R di desa dan membangun TPST di kota Kabupaten Sebali. Pembangunan TPS 3R dan TPST menggunakan anggaran sebesar 199 miliar rupiah terdiri dari
Pembangunan 102 unit TPS 3R di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dengan anggaran 89 miliar rupiah mulai tahun 2021 selesai tahun 2022. Pembangunan 3 unit TPST di Denpasar dengan anggaran 110 miliar mulai dan selesai tahun 2022. Anggaran bersumber dari APBN Kementerian PUPR RI. Yang mampu mengolah sampah sekitar 1.020 ton per hari seluruh sampah di Denpasar. Tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung Denpasar ditutup. Sampai tahun 2022 telah dan sedang dibangun TPS 3R di 252 desa kelurahan Desa Adat Sebali. Pembangunan TPS 3R dan TPST di luar Denpasar dan Badung dilanjutkan pada tahun 2023. Pembangunan ekonomi Kerti Bali. Perekonomian Bali harus dikembangkan berbasis kekayaan alam dan potensi sumber daya lokal Bali dengan keseluruhan tradisi dan kearifan lokalnya, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif. Bali memiliki sumber daya manusia yang undagi, kreatif dan inovatif, dan unggul, mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Selama ini, perekonomian Bali sangat bergantung pada dominasi sektor pariwisata, karena pariwisata telah dibiarkan berkembang secara masif tanpa arah kebijakan yang tepat. Hal ini berakibat pada tingginya alih fungsi lahan dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian, kelautan, dan perikanan ramai-ramai beralih ke sektor pariwisata, sehingga pertanian, kelautan, dan perikanan semakin ditinggalkan. Akibat lebih serius adalah terjadi ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali, yakni lebih dari 54% pertumbuhan perekonomian Bali bersumber dari sektor pariwisata. Ternyata, sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Kejadian pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia selama lebih dari 2 tahun sehingga pariwisata Bali mengalami keterpurukan luar biasa. Dalam masa pandemi COVID-19, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam, yaitu minus 9,31% pada tahun 2020 dan minus 2,47% tahun 2021, paling rendah di Indonesia. Kondisi yang timpang ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus untuk keberlangsungan perekonomian Bali ke depan. Gubernur Bali Wayan Koster merumuskan konsep transformasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan konsep ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu ekonomi yang dibangun dikembangkan dari sikap mensyukuri, memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. Ekonomi yang dibangun dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. Ekonomi yang dibangun dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. Ekonomi yang dibangun dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. Ekonomi yang dibangun dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital.
Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali secara skala niskala. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan asas gotong royong. Ekonomi yang dibangun dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta bangga sebagai kerama Bali. Berdasarkan 11 prinsip tersebut, ekonomi Kerti Bali memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan atau perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM, dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, sektor pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas. Ekonomi Kerti Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ekonomi Kerti Bali telah dijadikan percontohan dalam transformasi ekonomi nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang dituangkan dalam dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali, Hijau, Tangguh, Sejahtera. Telah diresmikan oleh Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, Jumat Sukrepon Medangsia, 3 Desember 2021. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan ekonomi Kerti Bali mulai tahun 2022. Konsep pelaksanaan kebijakan ekonomi Kerti Bali, Jiniun Pemikiran Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menjadi percontohan transformasi ekonomi nasional, merupakan tonggak peradaban Bali era baru. Ekonomi Kerti Bali menjadi mainstream pengetahuan baru di bidang ekonomi pembangunan. Pembangunan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, Sipandu Beradat. Pemerintah Provinsi Bali telah membangun sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan kerama Bali serta keamanan wisatawan berbasis desa adat. Sistem keamanan tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, Sipandu Beradat. Peraturan Gubernur Bali ini sangat sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Sipandu Beradat merupakan sistem pengamanan berbasis desa adat yang mengintegrasikan semua komponen keamanan yang ada di desa adat yang meliputi Babin Kamtimas, Babinsa, Pecalang, Linmas, Satpam, dan Bankamda ke dalam suatu forum, yaitu Forum Sipandu Beradat. Forum ini telah dibentuk secara bertingkat dari desa adat, kecamatan, kota kabupaten, hingga provinsi. Forum Sipandu Beradat ini mempunyai tugas preemptif, yakni mengantisipasi potensi gangguan ketertiban, dan tugas preventif terbatas yang dilaksanakan oleh Bankamda. Untuk menyelenggarakan Sipandu Beradat secara efektif, telah ditandatangani nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Bali, Korem 163 Wirasatya, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pelaksanaan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat pada hari Kamis Raspati Wage Watugunung, tanggal 28 Januari 2021, bertempat di Wantilan Pura Samuan 3, Desa Adat Bedulu, Kabupaten Gianyar. Sipandu Beradat diberlakukan secara resmi pada hari Jumat Sukre Wage Uye, tanggal 28 Januari 2022 oleh Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur Bali, Wayan Koster.
pelaksanaan program reforma agraria. Menyelesaikan sertifikat hak kepemilikan tanah warga desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng dengan luas 612,93 hektar yang dibagi untuk warga desa Sumber Kelampok seluas 458,70 hektar atau 74,84% dan untuk pemerintah Provinsi Bali seluas 154,23 hektar atau 25,16%. Sebanyak 800 sertifikat untuk tempat tinggal warga diserahkan pada hari Selasa 18 Mei 2021 dan sebanyak 813 sertifikat untuk tanah garapan warga diserahkan pada hari Rabu 22 September 2021. Sebelumnya, warga telah berjuang mendapatkan sertifikat selama 61 tahun, sejak tahun 1960. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyelesaikan secara tuntas dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Warga desa Sumber Kelampok dengan bahagia, sumringah, terharu dengan meneteskan air mata menerima sertifikat pada hari yang sangat bersejarah dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Terima kasih Pak Koster, Gubernur Bali. Menyelesaikan sertifikat hak kepemilikan tanah tempat tinggal warga Kelurahan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, seluas 2,1 hektar, sebanyak 90 sertifikat secara gratis, terdiri dari 85 sertifikat untuk warga dan 5 sertifikat untuk pengempon pura yang diserahkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Sebelumnya, warga telah berjuang selama 100 tahun lebih, sejak tahun 1920-an. Tidak kunjung terselesaikan. Bahkan, warga banyak yang kena tipu, mengeluarkan biaya sampai 22 juta rupiah. Pada tahun 1997, dijanjikan sertifikat, namun ternyata tidak mendapatkan sertifikat. Gubernur Bali, Wayan Koster, hanya memerlukan 1 bulanan, langsung menyelesaikan, diawali dengan menerbitkan surat keterangan tertanggal 18 April 2022. Luas tanah yang saya tempati itu dulunya sekitar 1,4, pastinya 1,4 are, tetapi sekarang kok bisa 1,8 are. Berarti saya ada untung 4 are. Terima kasih Pak Gubernur. Bisa Bapak ini, jadi Bapak merupakan gubernur yang ke-7, jadi angka 7 keberuntungan bagi kami Pak. Jadi Pak. Menyelesaikan sertifikat hak kepemilikan tanah tempat tinggal seluas 1,3 hektar. Sebanyak 69 sertifikat secara gratis untuk 64 sertifikat atas nama perorangan warga Tukat Unde Klungkung, 1 sertifikat atas nama pura, 2 sertifikat atas nama pemerintah Provinsi Bali, dan 2 sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Klungkung. Diserahkan pada hari Minggu 19 Juni 2022. Sebelumnya, warga telah berjuang selama 52 tahun. Sejak tahun 1970, tidak kunjung terselesaikan. Baru tahun 2022 ini, langsung diselesaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam waktu 3 minggu. Diawali dengan mengeluarkan kebijakan berupa surat keterangan tanggal 27 Mei 2022. Gimana rasanya sekarang? Bahagia sekali Pak. Yang nggak bisa tidur kemarin Pak. Nggak bisa tidur? Ya takut kesiangan bangunnya. Kirain digigit nyamuk. Ya. Terima kasih Bapak Wayan Koster. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dari korupsi, pemerintah Provinsi Bali melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan administrasi dan kinerja kepegawaian berbasis elektronik bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, sehingga proses kenaikan jabatan fungsional dan golongan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepat, serta tanpa biaya.
Pengisian jabatan organisasi perangkat daerah dilaksanakan secara transparan berbasis kompetensi dengan sistem merit. Merampingkan organisasi perangkat daerah dari 49 menjadi 38. Sudah tuntas melaksanakan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional agar birokrasi menjadi semakin profesional, efektif, efisien, dan fleksibel. Memantapkan program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menerapkan sistem laporan pengaduan masyarakat online yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) yang disebut SPAN Lapor. Memantapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penerapan sistem e-office dan tanda tangan elektronik untuk pelayanan administrasi seluruh perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali. Meningkatkan disiplin pegawai melalui absensi wajah yang dapat diakses melalui smartphone, baik berbasis Android maupun iOS. Pencapaian kinerja pembangunan. Dalam 4 tahun, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Co Oke Sukawati mampu mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan dengan sangat nyata. Antara lain yang sangat penting, tingkat kemiskinan sebesar 4,72%, terendah keempat di bawah rata-rata nasional sebesar 9,71%. Data BPS September 2021. Tingkat pengangguran sebesar 5,37%, di bawah rata-rata nasional sebesar 6,49%. Data BPS Agustus 2021. Indeks Pembangunan Manusia IPM sebesar 75,69, di atas rata-rata nasional sebesar 72,29. Data BPS 2021. Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia versi perusahaan perjalanan wisata daring TripAdvisor tahun 2021. Telah terjadi peningkatan omset penjualan produk busana adat Bali dan endek Bali, kain tradisional Bali, di industri pengrajin dan pedagang naik 160%. Tahun 2020 sama dengan 4,1 miliar rupiah menjadi 10,1 miliar rupiah sampai bulan Juli tahun 2021. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021. Penggunaan plastik sekali pakai telah berkurang signifikan mencapai 90% pada pasar modern, hotel, dan restoran, dan mencapai 35% pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Mulai menggeliat usaha minuman arak Bali dan produk olahan arak Bali. Ini merupakan hasil nyata penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, telah diperoleh hak kekayaan intelektual sebanyak 213 sertifikat, terdiri dari 19 sertifikat ekspresi budaya tradisional, 8 sertifikat indikasi geografis, 2 sertifikat pengetahuan tradisional, 136 sertifikat hak cipta, 2 sertifikat hak paten, 46 sertifikat hak merek. Bali merupakan provinsi pertama yang berhasil melaksanakan kebijakan transformasi jabatan struktural ke fungsional berdasarkan penilaian Kemendagri tahun 2021. Pemerintah Provinsi Bali satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang berani melakukan reformasi birokrasi secara progresif dengan merampingkan jumlah perangkat daerah dari 49 menjadi 38, sehingga proses administrasi dan pelayanan publik menjadi semakin efektif dan efisien. Prestasi kinerja pemerintah Provinsi Bali.
Secara keseluruhan, pencapaian prestasi kinerja Provinsi Bali sangat baik, dibuktikan dengan nilai BB baik sekali untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dari Kementerian PAN-RB tahun 2021. Nilai BB baik sekali untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB tahun 2021. Penghargaan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit dari KASN tahun 2021. Penghargaan peringkat 1 Badan Kepegawaian Negara BKN Award dalam implementasi penilaian kinerja tahun 2021. Penghargaan peringkat 1 Badan Kepegawaian Negara BKN Award tahun 2021 dalam komitmen pengawasan dan pengendalian. Opini wajar tanpa pengecualian WTP dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan daerah dari BPK RI 9 kali berturut-turut sampai tahun 2021. Peringkat 1 terbaik nasional untuk pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK dari KPK RI tahun 2020. Peringkat 1 terbaik nasional dalam program MCP Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi dari KPK RI tahun 2020 dan 2021. Urutan teratas dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 83,15 dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2021. Pengakuan dari The International Energy Agency (IEA) tahun 2020 terhadap visi Nangun Satkerti Loke Bali sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan rendah karbon berdasarkan hasil studi di 100 kota dari 40 negara. Pencapaian angka terendah jumlah stunting sebesar 10,9% dari 34 provinsi di Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2021. Satu-satunya provinsi memperoleh kategori sangat baik dengan indeks 3,68 dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dari 34 provinsi di Indonesia oleh Kementerian PAN-RB tahun 2021. Ranking pertama dalam penilaian kualitas seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dari 34 provinsi di Indonesia dan semua kementerian lembaga dari KASN tahun 2021. Peringkat terbaik pertama, pengelola program Indonesia Pintar PIP dari 34 provinsi di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Peringkat terbaik dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN Lapor dari 34 provinsi di Indonesia oleh Kementerian PAN-RB tahun 2022. Kategori tinggi dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi proyek percontohan dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku ASN oleh KASN tahun 2022. Penghargaan yang diperoleh Gubernur Bali. Atas prestasi kerja yang dicapai, Gubernur Bali Wayan Koster memperoleh penghargaan dari pemerintah dan lembaga, antara lain, penghargaan pelaksanaan PPKM Mikro terbaik yang memiliki strategi terbaik dan peran paling efektif dalam tata kelola pengendalian COVID-19 dari Kapolri tahun 2021. Penghargaan pelaksanaan PPKM Mikro terbaik yang memiliki strategi terbaik dan peran paling efektif dalam tata kelola pengendalian COVID-19 dari Panglima TNI tahun 2021. Penghargaan khusus pembangunan daerah bidang ekonomi hijau dan rendah karbon dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI tahun 2021. Penghargaan People of the Year 2021 untuk kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dari Metro TV tahun 2021. Penghargaan Public Leader Awards 2022 untuk kategori Good Governance, Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Persepsi Korupsi,
dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Berita 1 tahun 2022. Penghargaan Indonesia Green Economy Award 2022, Green Growth and Green Development for a Green Future. Kategori pemenang awards, Best Leader for Green Economy Implementation through Ekonomi Kerti Bali, System to Elevate Regional Growth and Natural Resources dari wartaekonomi.co.id tahun 2022. Kita semua Kerama Bali patut bersyukur dan mengapresiasi karena dalam waktu 4 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 47 peraturan baru terdiri dari 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur. Selain itu, juga memberlakukan sejumlah surat edaran. Peraturan dan surat edaran ini benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan Bali guna menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sejumlah pihak mengapresiasi bahwa peraturan dan surat edaran tersebut sangat berpihak pada kearifan lokal dan sumber daya lokal yang menjadi pendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan Bali era baru. Bahkan dinilai sebagai pelopor sekaligus dijadikan sebagai contoh kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Patut diakui bahwa banyak hal baru berhasil dirumuskan menjadi kebijakan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak pernah ada menjadi ada, dari yang sejak lama hanya diimpikan, sekarang menjadi kenyataan. Bahkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terbayangkan, kini hadir di depan mata, memberi harapan dan masa depan baru yang membanggakan dan membahagiakan. Atas pencapaian tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Co Oke Sukawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, aparatur pemerintahan Provinsi Bali, wali kota, bupati, camat, perbekel, lurah, dan bendesa adat sebali, serta seluruh semeton Kerama Bali. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan saran konstruktif, kritik keras pedas. Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali mengapresiasi berbagai pihak yang menyampaikan kritik keras dan pedas melalui berbagai media. Hal itu dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam membangun Bali. Selanjutnya, Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali mengajak seluruh semeton Kerama Bali agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dalam mewujudkan Bali era baru dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Bali, 5 September 2022, Gubernur Wayan Koster, Wakil Gubernur Co Oke Sukawati.